Halo guys, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan topik-topik yang nanti akan diujikan di ujian CA. Ini mata kuliahnya adalah Audit and Assurance. Kita coba pakai satu versi buku dulu, yaitu versi Romine Book. Nah, ini lumayan komprehensif. Nanti kurang lebihnya nanti kita akan lengkapi dengan modul CA yang dari IAI. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk menonton atau melihat video secara full, itu bisa langsung akses ke LinkedIn. Ini ada di deskripsi video, ya. Jadi untuk materi-materi nanti termasuk audit assurance ini akan diupdate di LinkedIn, ya, untuk bisa menikmati full video dan materi. Nah, kita lanjut ke pendahuluan. Intinya yang pertama itu kita akan mendefinisikan terkait dengan audit. Jadi audit itu apa sih ya? Jadi audit itu em, seperti layanan ya, ya yang dimana dia melibatkan nih ada kata kuncinya adalah melibatkan seorang praktisi. Praktisi ini dia intinya apa? Untuk memperoleh buk- kecukupan bukti ya yang tepat serta nanti dia akan menyatakan suatu kesimpulan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab mengenai hasil pengukuran atau evaluasi suatu pokok masalah yang mendasari terhadap kriteria. Maksudnya gini, jadi audit itu dia intinya ada orang nanti praktisi ya. Praktisi itu intinya dia di tujuannya adalah dia untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup dan tepat. Nah, nanti dari bukti itu nanti akan dihasilkan sebuah kesimpulan. Ya, biar kesimpulan itu bisa jadi dasar atau dipakai untuk pihak-pihak yang membutuhkan, ya. Atau di sini namanya internet user. Jadi orang-orang yang memang dia butuh laporan keuangan, misalkan bank, investor atau siapa. Nanti dia akan apa ya? Di audit itu juga dia ada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai hasil pengukuran atau evaluasi. Ini sih lebih ke intinya nanti ada kriteria atau ada standar yang ditetapkan di dalam audit terkait nanti apa saja sih masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Nah, pihak-pihak yang terlibat itu yang pasti ada tadi ada praktisi, ada internet user atau pengguna yang dituju atau orang-orang yang menjadi sasaran penyusun laporan keuangan siapa sih tadi? Oh, ternyata bank butuh, investor juga butuh, atau bahkan pemegang saham juga mungkin butuh gitu. Nah, ada yang namanya pihak yang bertanggung jawab atau responsibility party. Jadi, pihak yang bertanggung jawab ini adalah orang-orang yang em, bertanggung jawab atas menyiapkan materi pokok perusahaan. Jadi, biasanya sih orang yang bikin laporan ya, maksudnya lebih ke orang yang bikin laporan kalau pihak yang bertanggung jawab itu. Yang bikin laporan siapa sih? Nah, otomatis bukan cuman accounting aja ya di sini fokusnya, tapi keseluruhan organisasi, ada manajemen, ada CEO, CFO itu juga akan bertanggung jawab atas nanti penyiapan materi-materi yang dibutuhkan dalam audit. Tentu saja subjeknya itu adalah laporan keuangan laporan keuangan. Untuk kriterianya itu pasti nanti akan melihat standar. Kalau audit kan nanti kita akan mengevaluasi apakah praktik-praktiknya itu sesuai atau konsisten bisa dengan IFRS, ESB atau standar audit. Nah, kapan laporan keuangan harus disusun dan wajib audit? Jadi ini ada dari bukunya bilang menurut Corporation Act. Jadi beberapa perusahaan seperti entitas publik, kemudian perusahaan yang sudah besar, kemudian ada eh, skema terdaftar, semua entitas yang disebut dengan disclosing entity. Jadi mereka wajib untuk kalau ini sih standar di Australia kayaknya ya, menyatakan apakah bisa membayar jatuh tempo dan sebagainya. Nah, tanggung jawab auditor itu dan prinsip etika. Jadi secara teori auditor itu bertanggung jawab untuk menilai apakah laporan keuangan itu benar dan wajar. Jadi bukan cuma benar tapi wajar. Yang kedua adalah auditor itu harus bersikap independen.
jadi tidak memihak ke perusahaan. Yang ketiga adalah menjalankan tugas secara profesional dan hati-hati. Keempat adalah mematuhi standar audit dan etika profesi. Nah, di sini ada beberapa jenis assurance. Jadi, ini kan kita bicara tentang audit dan assurance. Assurance itu mungkin bahasa Indonesia apa ya? Jaminan ya. Eh, Seperti jaminan, seperti apa ya? Dia mirip lah konsep assurance yang mungkin yang teman-teman tahu. Tapi kalau kita lihat assurance atau jaminan em, terhadap apa namanya dalam audit gitu ya, apa aja? Yang pertama ada audit laporan keuangan. Jadi saat ini ya ini lebih fokus kepada semua hal yang terkait dengan laporan keuangan. Jadi harus apakah laporan keuangan itu di disusun sesuai standar. Intinya em, di sini juga dibilang bahwa di audit laporan keuangan ini dia punya keterbatasan yang pertama bahwa nggak ada jaminan kalau misalkan laporan keuangan itu benar-benar bebas dari kesalahan atau penipuan. Karena nanti kan audit itu em, beda ya dengan asuransi mungkin ya. Asuransi bisa jadi mengcover semua, tapi audit itu dia tidak benar-benar 100% memberikan keyakinan bahwa suatu laporan itu bebas dari kesalahan. Karena mungkin ada hal-hal yang terbatas, ada informasi-informasi yang terbatas yang mungkin nggak bisa eh, em, benar-benar diterapkan apa namanya benar-benar istilahnya di diketahui secara secara jelas mungkin kayak gitu. Jadi detail-detailnya mungkin ada detail-detail di perusahaan itu yang kadang itu jadi keterbatasan untuk audit. Nah, kemudian ada sifat prosedur yang harus dilakukan dengan waktu audit yang wajar dengan biaya yang wajar juga. Nah, kemudian ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini dia lebih kepada melihat aturan, kebijakan, prosedur hukum yang dipatuhi. Contohnya apa? Misalkan audit pajak oleh kantor pajak. Apakah seseorang nanti akan sesuai dengan undang-undang pajak atau nanti audit internal apakah sesuai perusahaan mengikuti rekrutmen sesuai kebijakan ya misalkan pemberian BPJS, pemberian apa namanya upah dan sebagainya, apakah itu mereka compliance terhadap aturan-aturan yang ada. Kemudian ada audit kinerja, ini lebih kepada ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Biasanya dilakukan oleh auditor internal dan dapat dihidayakan ke auditor eksternal. Contohnya ketika rumah sakit ini akan membeli alat medis, tapi alat itu cepat rusak, maka tujuan pelayanan pasien ini tidak bisa dicapai. Kemudian ada audit komprehensif. Nah, kalau audit komprehensif ini dia all ya, bukan cuma laporan keuangan, tapi dia juga mencakup compliance terus sama audit kinerja. Ini biasanya terjadi di sektor publik. Ya, audit di sektor pemerintah itu dia komprehensif sifatnya. Audit internal, jadi memberikan jaminan tentang berbagai aspek kegiatan organisasi. Seringkali mengandung unsur audit kinerja, kepatuhan, penilaian, dan tinjauan pengendalian internal. Audit tanggung jawab atau CSR. Nah, ini termasuk ke pelaporan. Jadi, kalau CSR ini kan intinya dia melaporkan tentang masalah-masalah terkait lingkungan, karyawan, dan sosial. Dan informasinya ini sifatnya non keuangan pasti. Ada sih sorry dia kombinasi ya keuangan dan non keuangan. Nah, contohnya sini misalkan ada kuantifikasi emisi gas hijau. Ini ada nanti standarnya yang mengatur. Nah, tapi dia sifatnya bukan paksaan ya, bukan wajib ya, beda dengan laporan keuangan tadi atau audit-audit yang di atas. Dia sifatnya sukarela, jadi CSR ini sebenarnya sebenarnya tidak wajib dilaporkan, tapi semakin banyak perusahaan sengaja mengungkapkan untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat. Jadi ini untuk bagian branding selain branding ya, mungkin untuk meyakinkan beberapa pihak ya stakeholder gitu untuk perusahaan ini memang dia ada mengarah ke CSR gitu. Nah, ini sedikit gambaran perbedaan audit internal dan eksternal. Jadi kalau audit internal ini dia intinya lebih kepada pengendalian yang ada di dalam perusahaan dan aspek operasional. Nah, kalau eksternal auditor dia nanti endingnya atau outputnya itu dia akan memberikan opini.
Dan internal auditor nanti dia akan melapor ke manajemen dewan sama kalau eksternal auditor tuh dia pemegang saham nanti. Eh, in- Independensi itu ya internal auditor sih tingkat independensi tertentu ya mungkin ada kriterianya. Nah, tapi kalau auditor eksternal itu dia memang harus benar-benar level yang berbeda. Dia tingkatnya yang lebih tinggi. S- Nah, stafnya dia bisa ada staf internal dan dia harus biasanya memiliki kualifikasi CAA. Nah, kalau external auditor dia tidak boleh menggunakan staf internal, dia harus memiliki staf yang berkualifikasi untuk menandatangani laporan. Standarnya internal auditor itu nggak ada standar baku, nggak kayak misalkan external auditor dia kita punya namanya standar audit. Ya, itu benar-benar baku yang memang wajib harus diikuti. Persyaratannya itu sukarela, terus external auditor ini dia sifatnya wajib, dia ada undang-undang, tapi terdapat pengunculan tertentu. Nah, ada yang namanya tingkat assurance. Ya, kalau internal auditor itu susah ya mengukurnya, tingkat jaminannya. Jadi dia dikategorikan tidak terverifikasi. Nah, di sini ada reasonable, artinya external editor itu punya keyakinan yang memadai ya. Jadi bukan keyakinan yang kayak 100% memberikan jaminan. Nah, di sini ada namanya tingkatan pada pada assurance. Yang pertama reasonable assurance. Jadi ini yang namanya tingkat jaminan yang wajar. Misalnya audit laporan keuangan. Jadi auditor telah melakukan pengujian dan memperoleh bukti yang tepat dan cukup untuk menyimpulkan bahwa informasi dalam laporan keuangan itu bisa dapat diandalkan atau tidak. Ya, em, jadi jadi dia em, memberikan apa ya jaminan yang wajar, tapi nggak 100%. Maksudnya mereka punya batasan-batasan tadi. Nah, tapi mereka hanya memberikan opini atau pendapat nanti bentuknya adalah biasanya positif ya. Jadi kata-kata, nah ini, menurut pendapat kami, laporan keuangan mencerminkan secara wajar posisi keuangan perusahaan, bla bla bla. Ini contoh kalimat positif. Jadi kalau reasonable assurance nanti pasti kalimatnya atau opininya bentuknya adalah opini positif. Nah, kalau limited assurance ini dia benar-benar em, apa si auditor ini ngejam tidak ini lebih sangat terbatas gitu. Ya, jadi intinya auditor udah berusaha untuk melakukan pekerjaan untuk melaporkan apakah ada sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, tapi dia kadang auditor itu tidak dapat mengatakan apakah laporan tersebut sesuai dengan hukum, tetapi dapat mengatakan bahwa tidak ada yang membuat mereka percaya sebaliknya. Maksudnya, hmm, tidak dapat mengatakan bahwa laporan tersebut sesuai dengan hukum. Hmm, ya mungkin ini karena ada keterbatasan data kali ya. Jadi mereka nggak bisa menyimpulkan apakah suatu satu laporan itu sesuai dengan hukum, tapi nggak juga bisa kita disclaim itu tidak sesuai dengan hukum. Jadi kayak gitu. Nah, karena adanya tengah-tengah sifatnya, maka dia tidak nanti bentuknya kalimatnya adalah negatif di sini. Berdasarkan prosedur tersebut yang kami lakukan, tidak. Nah, negatifnya itu ada di sini. Kata-kata tidak ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Ya, jadi sifatnya biasanya negatif. Dan ini untuk biasanya digunakan untuk laporan keuangan tengah tahunan. Kalau no assurance itu dia benar-benar auditor tuh nggak ngejamin, tidak ada jaminan ya. Jadi biasanya auditor tidak dia nggak ada opini, nggak ada kayak gini. Dia hanya melaporkan temuan fakta aja, apa aja sih yang ditemukan. Ya karena tadi keterbatasan bukti bisa juga gitu ya mirip. Tapi ini lebih lebih benar-benar mungkin kliennya apa auditornya udah
udah mentok gitu kan. Informasinya kurang relevan dan sebagainya. Contohnya menyusun laporan keuangan berdasarkan data yang diberikan klien. Laporan hanya ditujukan untuk pihak yang meminta informasi. Mungkin nanti akan ada contoh ya, atau nanti di latihan soal kita akan bahas. Nah, eh, ini beberapa audit apa opini-opini gitu ya, pendapat audit. Yang pertama, tidak unmodified atau tidak dimodifikasi. Ini bentuknya bisa wajar tanpa pengecualian. Jadi ketika auditor yakin kalau laporan keuangan ini benar dan wajar. Nah, laporan keuangan benar dan wajar ini dia menyajikan posisi keuangan perusahaan secara wajar, informasi sesuai dengan aturan gitu ya. Contohnya laporan keuangan mencerminkan secara wajar posisi keuangan bla bla bla. Nah, kemudian ada yang namanya modified atau modifikasi. Jadi pendapat yang memenuhi syarat tidak menguntungkan dan atau menolak pendapat ya. Jadi ada pendapat dia wajar tapi bersyarat misalkan. Nah, penekanan materi mengarahkan perhatian pembaca pada suatu isu yang menurut auditor telah dijelaskan. Tujuannya memastikan bahwa pembaca memberikan perhatian. Oh enggak. Opininya apa aja sih? Yang pertama, wajar dengan pengecualian. Nah, ini bersyarat. Dia wajar. Kalau misalkan yang pertama kan benar wajar dan benar ya. Benar dan wajar. Nah, kalau di sini dia wajar dengan pengecualian. Ya, jadi em, kadang dalam satu laporan keuangan itu mungkin ada kan laporan keuangan itu banyak ya aspek-aspek item misalkan ada kas, ada piutang, ada persediaan. Mungkin nggak semua keseluruhan itu ada oke. Jadi kalau memang ada bagian kurang oke, dia akan langsung menyatakan dalam opini wajar dengan pengecualian. Ini dapat mencakup pendapat wajar dengan pengecualian atau kecuali untuk terjadi ketika masalah yang bersifat material. Jadi untuk yang benar-benar material dia akan fokus, tapi nggak meluas. Ya. Nah, ada opini tidak wajar. Kalau opini tidak wajar itu dia muncul ketika laporan keuangan benar-benar salah saji material dan bersifat berfasif. Jadi benar-benar mungkin kayak fatal lah gitu ya. Untuk dalam laporan keuangan banyak mostly dia sifatnya material dan apa namanya material dan juga sifatnya sangat luas. Kemudian ada tidak memberikan opini, bisa jadi opininya itu tidak diberikan eh, berpesif, berpesif. Pervasif itu apa ya nama lainnya ya? Cari. Oke, meluas benar. Nah, jadi ini ada kategori kalau dia sifatnya material tapi tidak tidak mungkin sifatnya misalkan dari 10 dari belas apa dari puluhan akun transaksi mungkin hanya satu akun yang bermasalah tapi nilainya besar. Nah, ini yang dinamakan material but not pervasive. Jadi dia material tapi nggak terlalu luas. Nah, di sini financial report is material misstated ya. Jadi ada laporan keuangan yang kurang inability of participant, kemampuan untuk bisa dapat laporan yang apa bukti audit yang cukup dan tepat. Ini nanti ketika dia material but not possessive dia akan qualified opinion. Kayaknya masih wajar ya kalau di sini. Nah, tapi kalau sifatnya sudah material yang meluas ya di sini untuk kategori apa dulu nih? Kalau misalkan laporannya benar-benar banyak mistake, jadi banyak salah sajinya, banyak
kesalahannya dan dia meluas, dia akan adverse. Jadi kayak menolak atau di bahasanya mungkin dia bisa bilang opininya tidak wajar atau apa di sini. Nah, kemudian kalau misalkan untuk dia nggak bisa dapat bukti yang cukup dan tepat, padahal perusahaannya ini tadi mungkin setengah dari akun-akunnya itu bermasalah, tidak sesuai dengan standar. Nah, tapi dia susah dapat dapat bukti yang kuat yang cukup dan tepat. Maka sebaiknya si auditor itu dia masuk ke disclaimer of opinion. Jadi dia tidak akan memberikan opini. Ya. Nah, kalau yang dia material tapi cuman perpesif kita masih bisa qualified. Qualified opinion ini em, sorry, qualified opinion ini maksudnya wajar dengan pengecualian ya, bukan wajar ya. Kalau dia kalau dia wajar saja, wajar dan benar, dia nanti em, not material and not pervasive. Jadi dia nggak material dan juga nggak pervasive. Nah, karena ini jadi kalau dia ada kesalahan, qualified opinion dia wajar dengan pengecualian di maksudnya. Sorry, sorry. Nah, struktur audit itu yang pertama ada pendapat, dasar pendapatnya apa, key audit matters itu kayak hal-hal yang penting di dalam audit itu apa, informasi lainnya. Nah, di sini pasti ada tanggung jawab direksi sebagai yang menyusun laporan keuangan sama tanggung jawab auditor. Nanti kalau kita ada soal, kita mungkin akan menemukan contoh ya, contoh dari pendapat audit. Kemudian ada laporan remunerasi, jadi ada pendapatan atas remunerasi, kepatuhan, tanggung jawab, dan mengungkapkan pendapat. Mungkin nanti remunerasi terhadap apa ya ini? Mungkin ke auditor kali ya, fee yang kita bayarkan. Kemudian penyusunan tanggung jawab pihak tanggung jawab, ya informasi ini sih harus relevan, dapat dimengerti. Nah, auditor itu harus punya sikap apa sih? Di sini takutnya di soal keluar. Yang pertama kita punya nama skeptisisme profesional atau profesional skepticism. Jadi um, dia tetap independen, tapi juga harus punya apa ya jiwa yang sering pengen tahu, pengen bertanya-tanya. Ini kenapa? Ini kenapa? Sehingga dia akan menyelidiki nanti semua bukti-bukti yang memang disajikan. Kemudian ada pertimbangan profesional, jadi mau nggak mau nama auditor itu yang dia harus masuk ke professional judgment. Jadi penggunanya mempertimbangkan nanti biasanya ada keahlian-keahlian atau pengetahuan atau nanti pengalaman yang dibutuhkan oleh uh, auditor dan masuk pelatihan. Yang ketiga adalah kehati-hatian. Jadi harus bersikap tekun, terus menerapkan standar dan mendokumentasikan setiap tahapan proses audit. Jadi harus ada nih bukti record-recordnya. Eh, ini sih pengguna lainnya ya. Jadi nanti laporan audit itu, laporan keuangan itu kan nanti bisa dipakai ke calon investor, pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Nah, di sini ada sumber-sumber permintaan. Ada namanya remotency. Jadi pengguna tidak memiliki akses ke informasi sendiri. Ada complexity. Pengguna tidak memiliki pengetahuan untuk dapat membuat pilihan pengungkapan. Competing incentives. Jadi dia pengguna mungkin merasa sulit mengidentifikasi saat insentif manajemen telah berlebihan. Kemudian ada reliability ya. Reliability karena keputusan dibuat berdasarkan informasi yang disajikan penting agar informasi tersebut dapat diandalkan. Ini sih nggak terlalu ini. Nah, ada namanya kerangka teoritis ya terkait dengan audit audit ini. Yang pertama itu teori agensi. Intinya teori agensi itu gini. Misalkan pemegang saham itu kan kadang pemegang saham atau investor atau shareholder itu dia tidak bertindak sebagai manajemen atau yang menjalankan operasi perusahaan. Sehingga em, mungkin dari pihak shareholder atau stakeholder ya mungkin ya,
itu dia akan butuh yang namanya auditor untuk menilai kebenaran dan kewajaran informasi yang tergantung dalam laporan keuangan. Ya, oleh manajer mereka. Manajer itu kan orang-orang yang menjalankan perusahaan itu. Ya, jadi untuk memastikan apakah mereka yang menjalankan perusahaan ini dia sudah sesuai atau enggak. Nah, di sini manajer juga dia punya insentif untuk menyewa auditor untuk menunjukkan kepada pemegang saham bahwa mereka telah menyiapkan laporan keuangan yang benar, adil, dan bebas dari penipuan dan kesalahan. Kemudian ada hipotesis informasi. Jadi, eh, hipotesis informasi ini kita tahu bahwa karena permintaan akan informasi yang andal dan berkualitas tinggi, berbagai kelompok pengguna termasuk pemegang saham, bank, dan pemberi pinjaman akan menuntut agar laporan keuangan diaudit ya. Jadi informasi itu kan kita dipakai ya untuk kayak misalkan bank atau yang nanti akan kasih pinjaman. Nah, itu sangat penting dipakai. Nah, kemudian ada hipotesis asuransi. Hipotesis asuransi itu beritahu kita bahwa investor akan menuntut agar laporan keuangan diaudit secara sebagai cara untuk mengasuransikan sebagai kerugian mereka jika investasi mereka gagal. Maksudnya gini, orang itu auditor itu, jadi perusahaan itu menganggap auditor itu kayak seperti perusahaan asuransi. eh, Kamu harus yakin ya, misalkan dia bilang ke perusahaan sendiri, kamu sebagai perusahaan sebagai auditor harus yakin ya bahwa benar-benar nih nggak ada kesalahan 100% di di dalam laporan saya gitu. Nah, di sini dia pengen memanfaatkan itu untuk nanti ketika di suatu hari ternyata ada kesalahan di laporan keuangan, mereka bisa menuntut si auditornya itu. Jadi lebih ke situ. Nah, padahal kan sebenarnya dalam ininya juga tadi ada namanya reasonable assurance. Jadi nggak bisa dia hanya sebatas memberikan keyakinan bahwa ini oke, bahwa benar dan wajar, tapi nggak benar-benar 100%. Nah, di sini yang terakhir adalah tentang kesenjangan atau ekspektasi audit. Jadi kesenjangan atau kesenjangan atau ekspektasi audit itu adalah perbedaan antara ekspektasi. Jadi antara perusahaan dengan si auditor ini kadang punya ekspektasi yang berbeda. Jadi auditor itu pengennya, perusahaan itu pengennya, jadi kalau nggak salah ya, eh, perusahaan itu pengennya bahwa laporannya itu benar, sudah sesuai gitu. Dan yakin kalau perusahaan atau pihak dari kantor akuntannya atau pihak auditornya itu benar-benar dia melaporkan yang em, intinya intinya dia dia memberikan jaminan kalau kalau apa namanya laporan keuangan ini laporan keuangan ini benar-benar misalkan nggak ada salah saji, nggak ada apa namanya, tidak ada hal-hal yang sifatnya material dan sebagainya. Sementara dari sisi auditor, auditor itu em, apa ya? Auditor itu kan dia punya keterbatasan karena dia kan tidak ikut dalam bisnis perusahaan. Jadi dia dia dan ada keterbatasan waktu. Nah, sehingga ada ekspektasi gap nih di sini nih. Ya. Jadi di sini auditor tuh mikir, saya nggak bisa, saya bisa memberikan jaminan, tapi bukan jaminan yang 100% karena kan mereka punya limitan atau keterbatasan audit. Nah, itu maksudnya expectation gap. Jadi, ya termasuk dia nanti perusahaan akan ngelihat, oh capable nggak perusahaan audit ini gitu, capable nggak knowledge mereka. Nah, seperti itu. Jadi mereka punya ekspektasi tinggi. Padahal di pihak audit itu mereka bekerja dengan standar, dengan etika, regulasi, dan nanti juga mereka em, untuk melengkapi audit ini dia juga butuh waktu gitu, butuh butuh apa benar-benar data yang lengkap gitu dan nggak bisa 100% karena kan mungkin ada area-area yang nggak bisa yang memang nggak bisa langsung semuanya pihak auditor akan apa namanya akan cakup gitu.
Nah, sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan masuk ke bab 2 terkait dengan etika auditor. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.